Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Nisfiramdini, serta rekan-rekan yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir pada Zoom kali ini untuk melaksanakan presentasi mata kuliah farmakognosi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembuatan simplisia dari kulit pisang kepok. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zaki Fajri Al-Bukhari dan saya akan bertindak sebagai moderator dalam presentasi ini. Adapun anggota kami yang akan ikut berperan dalam presentasi ini, yang pertama, Indah Dwi Lestari dengan NIM 2401013, Rahmadia dengan NIM 2401030, Celira Putri Rahmadanti dengan NIM 2401038, dan dengan saya sendiri, Zaki Fajri Al-Bukhari dengan NIM 2401046. Selanjutnya, untuk penyampaian materi akan dilakukan secara bergilir setiap anggota, dimulai dari Indah. Untuk Indah dipersilahkan. Izin mempresentasikan, saya Indah Dwi Lestari. Nama tanaman pisang kepok, nama latinnya Musa paradisiaca L. Nama lokalnya pisang sepatu amora. Ini ada, mohon maaf ada ralat sedikit, nama simplisianya Musa paradisiaca var kepok. Untuk karakteristik morfologinya, tanaman pisang kepok atau Musa paradisiaca merupakan tanaman golongan monokotil tahunan yang tersusun atas batang semu. Batang semu ini merupakan tumpukan pelepah daun yang tersusun secara rapat dan teratur. Percabangan tanaman bertipe simpodial dengan meristem ujung memanjang dan membentuk bunga lalu buah. Bagian bawah batang pisang menggebung berupa umbi yang disebut bonggol. Pucuk lateral atau sukler muncul dari kuncup pada bonggol yang selanjutnya tumbuh menjadi tanaman pisang. Buah pisang umumnya tidak berbiji atau bersifat partenokarpi. Daun pisang letaknya tersebar. Helaian daun berbentuk lancet memanjang yang panjangnya antara 30-40 cm. Daun yang paling muda terbentuk di bagian tengah tanaman. Keluarnya menggulung dan terus tumbuh memanjang. Pisang bunga majemuk yang tiap kuncup bunga dibungkus oleh seludang berwarna merah kecoklatan. Seludang akan terlepas dan jatuh ke tanah jika bunga telah membuka. Bunga betina akan berkembang secara normal, sedangkan bunga jantan yang berada di ujung tandan tidak berkembang dan tetap tertutup oleh seludang dan disebut sebagai jantung pisang. Tiap kelompok bunga disebut sisir yang tersusun dalam tandan. Jumlah sisir betina 5-15 buah. Buahnya merupakan buah buni, bulat, memanjang, dan bengkok, tersusun seperti sisir dua baris, sedangkan kulit berwarna hijau, kuning, dan coklat. Tiap kelompok buah atau sisir terdiri dari beberapa buah pisang. Bentuk buah pisang kepok agak gepeng dan bersegi. Karena bentuknya gepeng, ada yang menyebutnya pisang gepeng. Ukuran buahnya kecil, panjangnya 10-12 cm, dan beratnya 80-120 gram. Kulit buahnya sangat tebal dengan warna kuning kehijauan dan kadang bernoda coklat. Terima kasih, saya kasih kepada moderator. Terima kasih untuk Indah atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmadia. Kepada Rahmadia, saya persilahkan. Kandungan kimia tanaman. Daun pisang kepok mengandung polifenol, alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, terpen, dan karbohidrat. Batang pisang mengandung bahan kering, abu, lemak kasar, serat kasar, protein kasar, asam amino, amin nitrat, glikosida, vitamin B, asam nukleat, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Kulit pisang kepok mengandung selulosa, lignin, hemiselulosa, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kalsium, dan fosfor. Buah pisang mengandung flavonoid, tanin, fenol, glikosida, dan proantosianidin.
Selain itu, pisang juga mengandung senyawa bioaktif seperti fenolik, karotenoid, amina biogenik, dan fitosterol. Manfaat tanaman untuk kesehatan. Yang pertama, membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, membantu menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, menurunkan berat badan, dan bermanfaat untuk kulit wajah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk pembuatan simplisia akan dijelaskan oleh Selira. Kepada Selira saya persilahkan. Tahap pertama dalam membuat simplisia kulit pisang kepok yaitu pengumpulan bahan yang bertujuan untuk menentukan bahan baku yang tepat agar simplisia yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan bahan ini adalah umur tanaman, bagian tanaman pada waktu panen, dan lingkungan tempat tumbuhan. Yang kedua yaitu ada sortasi basah, di mana sortasi basah ini bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing dari bahan simplisia sehingga tidak ikut terbawa pada proses selanjutnya yang akan mempengaruhi hasil akhir. Yang ketiga yaitu pencucian. Pencucian ini bertujuan untuk agar tidak terjadinya kualitas simplisia, mengurangi efektivitasnya, dan dilakukan untuk menghilangkan kotoran tanaman yang melekat pada bahan simplisia. Air yang digunakan sebaiknya air yang mengalir. Yang keempat yaitu ada perajangan. Perajangan ini bertujuan untuk mempermudahkan proses pengeringan jika ukuran simplisia cukup kecil. Yang kelima yaitu ada pengeringan, di mana bertujuan untuk mengurangi kadar air untuk menjamin dalam penyimpanan, mencegah pertumbuhan jamur, serta mencegah terjadinya proses atau reaksi enzimatika yang dapat menurunkan mutu. Selanjutnya itu ada sortasi kering, di mana bertujuan untuk memisahkan bahan asing seperti bagian tanam yang tidak diinginkan dan kotoran lain yang masih ada dan tertinggal di simplisia kering. Yang terakhir yaitu ada pengemasan. Pengemasan ini menggunakan wadah yang inert, tidak beracun, dapat melindungi simplisia dari cemaran dan mencegah kerusakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari semua rekan-rekan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi para audiens yang ingin bertanya, silakan raise hand dan di sini kami akan menjawab sesuai kemampuan kami. Maaf Kak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Diva Alfistia dari kelompok 8. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengonsumsi kulit pisang kepok agar dapat bermanfaat bagi kesehatan. Baik Kak, pertanyaannya dicatat dulu. Izin bertanya, Reva dari kelompok 1, untuk pisang kepok yang dijadikan simplisia itu sekitar umur berapa? Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Pertanyaannya akan dicatat dulu ya Kak. Izin bertanya, saya Erika Safira mau tanya untuk masa penyimpanan dari simplisia pisang kepok ini. Dari mana masanya itu dapatnya penyimpanan itu dari mana juga? Maksudnya apa perkiraan atau ada jurnal yang mendukung masa penyimpanan dari simplisia ini? Maaf Kak, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Izin bertanya, atas nama Erika Safira, mau tanya untuk masa penyimpanan dari simplisia pisang kepok ini. Uh, dan kenapa alasannya diterain ya Kak, misalnya apa dari jurnal atau dari perkiraan terkelompok sendiri gitu. Baik,
Pertanyaannya kami catat dulu ya, Kak. Terima kasih atas pertanyaan. Saya Indah Dwi Lestari izin menjawab pertanyaan dari Kak Revo tadi ya. Kalau kulit pisang kepok bisa dibuat simplisia itu umur berapa? Sebenarnya kita di sini pakainya kulit pisang yang udah matang ya Kak ya. Kita diambil dari limbahnya gitu. Jadi kita memanfaatkan limbah kulit pisang yang biasanya sama orang-orang tuh langsung dibuang gitu. Nah itu kita manfaatin jadi diolah jadi simplisia gitu Kak. Gimana pertanyaannya atau jawabannya atau kurang jelas? Izin menjawab dari pertanyaan Kak Erika. Masa penyimpanan simplisia kulit pisang kepok tergantung pada cara penyimpanannya, Kak, dan juga dengan kondisi lingkungan. Kulit pisang kepok itu yang telah dikeringkan kan seperti kayak kelompok kami, kita pakai kulit pisang yang sudah matang, yang sudah dikeringkan selama 7 7 hari atau yang disebut 1 minggu. Eh, Setelah di 1 minggu itu kami sortasi dengan berbagai macam-macam kotoran, dan setelah disortasi dimasukkan ke kemasan, kami akan memberikan label yang gimana? yang di yang di kemasan tertera pada depan belakang itu, Kak. Gimana, Kak? Dengan jawabannya cukup jelas?
Gimana Kak untuk jawabannya atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Kak Erika. Untuk masa penyimpanan simplisia kulit pisang kepok ini bergantung pada cara pengolahan dan kondisi penyimpanannya. Jika kulit pisang kepok telah melalui proses pengeringan yang baik dan disimpan dengan benar, masa simpan simplisia ini bisa cukup lama, yaitu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun. Gimana Kak atas jawabannya? Aku ini berdasarkan uh, empiris kalian sendiri, maksudnya pengalaman kalian sendiri atau menurut jurnal yang kalian baca? Menurut jurnal yang saya baca, Kak. Oke, baiklah. Terima kasih. Sama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari semua rekan-rekan. Semoga apa yang telah kami sampaikan Maaf, Kak, bermanfaat dan dapat pertanyaan saya menambah tadi wawasan belum kita dijawab. bersama. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.